Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tugas 2 IT-Preneurship. Adapun 2 poin yang akan kami bahas. Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan bisnis proses modal kampas, dan yang kedua mengenai hal yang berkaitan dengan startup. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Putri Handayani Malik Parinduri. Saya Putri Natasha. Saya Anggitri. Saya Firdausli Ramadhani. Saya Monica Lorencia Pasaribu. Maka pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang bisnis proses modal kanvas. Yang pertama akan membahas tentang sejarah bisnis model kanvas. Adapun tokoh yang berkaitan dengan bisnis model kanvas adalah Alex Osterwalder dan Yves Fijneur. Pada tahun 2010, mereka menulis buku dengan judul Business Model Generation. Di dalam buku tersebut, mereka memperkenalkan bisnis model kanvas, serta bagaimana cara kerjanya dan berbagai strategi yang dapat digunakan. Kemudian menguraikan strategi desain yang berbeda dan menutup buku mereka dengan membicarakan tentang bagaimana mengevaluasi model bisnis. Di belakang, ada sedikit sejarah perkembangan, di mana mereka menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana buku itu muncul. Ini dimulai dengan sekelompok kecil orang, dan setelah beberapa waktu membukanya ke komunitas untuk mengedit, berkolaborasi, dan lain-lain. Di dalam buku Business Model Generation terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama mengenai bisnis model kanvas, alat bantu untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan merancang model bisnis. Yang kedua mengenai pola model bisnis, yaitu konsep-konsep para pemikir bisnis terkemuka. Yang bagian 3 mengenai desain, yaitu teknik-teknik yang dapat dipilih atau dipadupadankan untuk merancang sebuah model bisnis baru. Yang keempat mengenai strategi, yaitu menerjemahkan kembali hasil desain melalui lensa model bisnis. Yang kelima mengenai proses generik, yaitu membantu merancang model bisnis inovatif, menyatukan semua konsep, teknik, dan alat bantu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan bisnis proses model kanvas. Awal mula perkembangan bisnis model kanvas terjadi pada 2010 sampai sekarang. Salah satu model bisnis yang saat ini sedang berkembang dan mulai banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan adalah bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau yang disingkat dengan BMC merupakan salah satu alat strategi yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah model bisnis dan menggambarkan dasar dari pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Di samping ini adalah gambar umum model kanvas. Terdapat perbedaan antara pengembangan bisnis dulu dan pengembangan bisnis yang sekarang. Pengembangan bisnis yang dulu, banyak pengusaha pemula yang masih mengikuti cara tersebut. Mereka mengawali bisnis mereka dari sebuah ide, dibuat rencana bisnisnya, kemudian melakukan pitching. Hal ini tidak salah, tetapi memiliki risiko gagal yang lebih besar. Pengembangan bisnis yang sekarang, setelah ide kreatif dan inovatif ditemukan, hal yang perlu dilakukan kemudian adalah membuat bisnis model dari ide tersebut, untuk kemudian divalidasi apakah bisnis model tersebut bisa menghasilkan keuntungan. Jika bisnis modelnya valid, maka dilanjutkan dengan membuat rencana bisnis, seperti merumuskan strategi pemasaran, proyeksi keuangan, analisa SDM, dan sebagainya. Selanjutnya akan membahas mengenai gambaran umum bisnis proses modal kanvas. Terdapat pernyataan yang menyatakan semakin panjang rencana bisnis, maka semakin besar risiko gagalnya. Kenapa? Karena ada dua faktor yang mengakibatkannya, yaitu fleksibilitas dan validitas. Kebanyakan pengusaha pemula yang memiliki bisnis proses model detail menjadikan diri mereka tidak fleksibel terhadap perubahan-perubahan asumsi. Bisnis proses model yang lengkap tentu akan melihat kelayakan suatu usaha dari berbagai sudut. Karena banyaknya yang harus dipenuhi, banyak pengusaha pemula yang lupa untuk menguji apakah ide bisnis mereka itu betul-betul valid, diperlukan konsumer atau tidak.
Terdapat 9 blok yang ada dalam bisnis model Canvas. 9 blok tersebut diletakkan pada sebuah susunan yang disebut dengan bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas terbagi menjadi 9, yaitu customer segment atau segmentasi pelanggan, value proposition, yaitu proposisi nilai, channel atau saluran, customer relationship atau hubungan pelanggan, revenue stream atau arus pendapatan, key result atau sumber daya utama, key activity atau aktivitas kunci, key partnership atau kemitraan utama, dan cost structure atau struktur biaya. Kemudian bagian-bagian ini akan dibagi lagi pada 2 sisi, yaitu sisi logika, yaitu sisi kiri, dan sisi kreativitas, yaitu sisi kanan. Terdapat keuntungan dari bisnis proses model Canvas. Ya, apakah itu? Yang pertama, melihat hal-hal yang penting. Dengan BMC, kita memiliki gambaran umum tentang apa model bisnis yang akan kita kerjakan. Yang kedua, mengenai dasar brainstorming, yaitu BMC sempurna sebagai dasar untuk membebaskan pikiran Anda bebas agar Anda menemukan kemungkinan kombinasi baru. Yang ketiga, mengenai presentasi struktur. Memiliki keuntungan bahwa orang lain dapat dengan cepat memahami dan mendiskusikan model bisnis Anda. Yang keempat, ketergantungan dan tujuan. BMC juga dapat menunjukkan ketergantungan atau tujuan dengan proses yang ada. Yang kelima, mengenai basis. BMC tidak dapat menggantikan rencana bisnis terperinci untuk ide Anda, tetapi jika Anda mempresentasikan model bisnis Anda di BMC. Terdapat dasar teori bisnis model Canvas. Disadari atau tidak, sebenarnya sudah banyak perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan bisnis model Canvas dalam pelaksanaan bisnisnya. Dengan menggunakan bisnis model Canvas, perusahaan akan menemukan jawaban atas segala kebutuhan konsumen yang menjadi segmentasi mereka. Value yang ditawarkan perusahaan harus berbeda dan lebih memberi kepuasan terhadap konsumen jika perusahaan ingin unggul dalam bersaing dengan perusahaan lain. Apa sih manfaat dan kelebihan bisnis model Canvas? Yang pertama, mengenai fleksibilitas, mudah untuk dimodifikasi dengan tetap memberi pandangan secara menyeluruh terhadap model bisnis. Yang kedua, mengenai fokus, mampu menanamkan fokus dan membuat kejelasan mengenai model bisnis yang diajukan. Yang ketiga, mengenai transparansi, mengkomunikasikan visi dan model bisnis kepada tim, dan dengan BNC tim menjadi lebih mudah mengerti apa model bisnis di organisasi. Selanjutnya, terdapat elemen-elemen yang digunakan dan cara pengimplementasiannya. 1. Customer segment, yaitu merupakan cara pengimplementasian pada elemen ini dapat dilakukan dengan menentukan segmen pasar yang menjadi target. 2. Value proportion, yang dapat dilakukan dengan memetakan value proportion yang tepat dan berorientasi pada kebutuhan dan selera pelanggan. 3. Channels, dapat dilakukan dengan mempopulerkan bisnis dan membentuk personal branding melalui sosial media. 4. Revenue stream, dapat dilakukan dengan mengalokasikan pendapatan bisnis untuk proses produksi, penambahan modal, dan perbaikan lainnya. 5. Customer service, dapat dilakukan dengan menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan sehingga membuat pelanggan menjadi lebih loyal. 6. Key activities, dapat dilakukan dengan mengikuti perkembangan tren maupun situasi bisnis. 7. Key resource, dapat dilakukan dengan tidak hanya menyediakan bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produk, tapi lebih dari itu, contohnya yaitu seperti aset dan sumber daya manusia yang baik. 8. Key partnership, dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain seperti supplier, distributor, dan tim promosi. 9. Cost structure, dapat dilakukan dengan menggunakan software pembukuan sehingga pengelolaan biaya dapat dilakukan dengan lebih mudah. Adapun cara pembuatan bisnis model proses Canvas ialah Sederhananya, BMC terdiri dari 3 bagian utama. Bagian tersebut adalah offering, customer, dan infrastruktur. Bisnis model Canvas terdapat 2 blok yang membahas tentang keuangan dalam bisnis. 2 blok tersebut adalah revenue streams atau arus pendapatan dan cost structure atau struktur biaya. Arus pendapatan menunjukkan uang yang diperoleh dari perusahaan, sedangkan struktur biaya menunjukkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Di akhir, jika arus pendapatan lebih besar dari struktur biaya, maka dikatakan bisnis tersebut layak untuk
dilakukan. Kemudian ini adalah cara pembuatan dari bisnis proses model Canvas. Yang pertama, pada value proposition, nilai tambah yang akan membuat bisnis Anda terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. Yang kedua, customer segment, yaitu pada bagian ini akan menjelaskan siapa pelanggan potensial dari produk Anda. Dan ketiga, channels, yaitu media yang digunakan untuk mendeliver solusi yang ditawarkan agar sampai ke konsumen. Yang keempat, customer relationship, yaitu bagaimana cara bisnis Anda bisa terhubung dengan para pelanggan. Yang kelima, revenue streams, yaitu produk atau jasa apa saja yang dapat memberikan pemasukan. Yang keenam, key activities, yaitu menjelaskan bagaimana kamu bisa menciptakan value proposition perusahaan. Yang ketujuh, key resource, yaitu merupakan kolom yang akan menjelaskan aset strategis perusahaan. Yang kedelapan, key partnership, yaitu tempat kita memasukkan mitra strategis yang kita miliki. Dan yang terakhir, cost structure, itu biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Kemudian cara kerja bisnis proses model Canvas. Yang pertama itu, gunakan template sebesar mungkin agar Anda memiliki cukup ruang untuk ide Anda. Yang kedua, Anda juga bisa membuat BMC secara digital. Metode ini cocok untuk tim yang bekerja sama melalui cloud, misalnya BMC cocok untuk menganalisis model bisnis yang ada untuk desain baru. Yang ketiga, tuliskan topik yang berbeda. Mulailah dengan janji dan lanjutkan dengan segmen pelanggan. Anda juga dapat memulai dengan segmen pelanggan dan mengambil janji berikutnya. Dan yang keempat, tips untuk ide-ide baru, jangan terlalu jatuh cinta dengan ide sendiri. Anda lebih berisiko mengabaikan alternatif yang lebih baik. Gunakan kemungkinan untuk menguji banyak kombinasi berbeda di bisnis model Canvas. 1. Value proposition Tesla terdapat 2, yaitu terbaik di kelasnya, terutama dalam kendaraan mobil listrik penuh, dan kedua, teknologi kendaraan listrik canggih. 2. Customer segment di Tesla, yaitu terdapat penggunaan dan customer segment dengan Tesla merancang kendaraan yang disesuaikan dengan kelompok-kelompok pelanggan. 3. Key partner Tesla terdapat ialah aliansi OEM, manufaktur dan pembelian Toyota, serta pemasok utama berupa AGC Otomotif Kaca Depan, Brembo, Fisher Dynamics, Product Interface, Sika, Stabius, dan ZF Land System. 4. Key activity Tesla terdapat ialah R&D, desain, pengembangan perangkat lunak, serta penjualan dan pemasaran. 5. Customer relationship di Tesla, yaitu Tesla memberikan pengalaman layanan pelanggan yang baik beserta merek yang mewah. 6. Key research di Tesla, yaitu kendaraan listrik dan pengetahuan teknologi dengan desain dan mesin yang unggul, serta adanya data besar yang memberi dampak positif pada Tesla. 7. Channel Tesla ialah toko dan galeri retail, toko online self-service, konferensi, dan acara penjualan. 8. Konstruktor di Tesla ialah contoh penerapan dan penggunaan elemen konstruktor di Tesla ialah pada tahun 2018 dengan pendapatan sebanyak 21,46 miliar dolar serta pengeluaran sebanyak 22,5 miliar dolar. Tesla memiliki laba bersih sekitar 1 miliar dolar. Adapun biaya Tesla dan struktur biayanya ialah biaya bahan, tenaga kerja dan overhead manufaktur, biaya penjualan umum dan administrasi, biaya penelitian dan pengembangan, biaya restrukturisasi, serta beban bunga, pajak, dan lain-lain. 9. Revenue streams di Tesla terdapat 2, yaitu pendapatan segmen otomotif yang merupakan penjualan semua model kendaraan, akses ke jaringan, layanan penjual, penjualan, dan lain-lain. Yaitu penjualan kendaraan, sewa kendaraan, layanan, dan lainnya. Yang kedua, merupakan segmen pembangkit dan
penyimpanan energi yang termasuk penjualan sistem energi, energi matahari, dan produk penyimpanan seperti panel atap surya dan lain-lain. Sejarah dan perkembangan startup. Sejarah startup. Istilah dari kata startup adalah sesuatu yang sangat identik serta kerap kali dihubung-hubungkan dengan perusahaan baru di bidang teknologi dan informasi. Hal ini berawal ketika startup menjadi populer secara internasional pada masa bubble.com sekitar tahun 1998 hingga tahun 2000. Banyak perusahaan .com didirikan secara bersamaan pada periode tersebut. Dikarenakan saat itu sedang gencarnya perusahaan perintis untuk membuka website pribadi demi memulai bisnisnya. Kejadian ini berdampak dengan semakin banyak orang yang mengenal internet sebagai ladang baru untuk memulai bisnisnya. Dan waktu itu pula lah startup lahir dan berkembang sehingga kata startup mengalami pergeseran makna dan arti, menjadi bisnis yang selalu identik dengan dunia digital, teknologi informasi, dan aplikasi. Perkembangan startup. Pemilik bisnis startup selalu bertambah tiap tahunnya, dan bahkan saat ini pemilik bisnis startup saat ini menyentuh 1.500. Karena pengguna internet di Indonesia terus meningkat setiap harinya, pada tahun 2013 lalu, pengguna internet di Indonesia sudah menyentuh 70 juta orang dengan jumlah penduduk yang terdata lebih dari 200 juta jiwa. Oleh karena itu, bisa dipastikan bahwa penggunaan internet di Indonesia bisa semakin banyak lagi, sehingga menjadi potensi bisnis startup yang sangat bagus. Bisnis startup pun lantas dikategorikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu startup yang membuat game, pendidikan, dan perdagangan. Startup yang tergabung dalam kategori pembuat game, pendidikan, dan informasi diklaim memiliki masa depan yang cukup menjanjikan karena banyak diminati, dan proses produksinya pun relatif lebih mudah. Selain itu, pangsa pasarnya pun sangat luas karena banyaknya pengguna smartphone di Indonesia. Sementara untuk bisnis startup yang tergabung dalam kategori perdagangan atau e-commerce atau marketplace masih kurang menjanjikan karena pengguna kartu kredit di Indonesia masih minim. Namun dengan adanya pilihan pembayaran digital, potensi bisnis startup model ini menjadi sangat luas. Selanjutnya, gambaran umum dan karakteristik dari startup. Apa itu startup? Sebelum terjadinya peristiwa bubble.com, startup didefinisikan sebagai semua perusahaan yang baru saja dirintis dan belum lama beroperasi. Namun, setelah terjadinya peristiwa tersebut, startup mengalami pergeseran makna menjadi sebuah usaha yang baru berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnisnya dan memecahkan sebuah masalah di masyarakat. Banyak sekali kisah-kisah sukses tentang startup, mulai dari Microsoft, Apple, Facebook, YouTube. Di Indonesia sendiri ada Gojek dan Traveloka. Namun sebenarnya juga banyak kegagalan yang tidak diceritakan. Berikut adalah gambar entrepreneur tersukses di dunia. Fun fact, 4 diantaranya adalah orang yang usahanya dimulai dari startup, seperti Jeff Bezos dengan Amazon, Bill Gates dengan Microsoft, Larry Ellison dengan Oracle, dan Mark Zuckerberg dengan Facebook. Karakteristik startup. Bagaimana sebuah bisnis bisa disebut sebagai startup? Apa karakteristiknya? Sebuah bisnis bisa disebut sebagai startup jika dalam tahap pengembangannya mengalami tahap-tahap berikut. Yang pertama, ideation, pencetusan ide. Ide yang dibuat harus menjawab sebuah masalah. Bisnis startup dimulai dari sebuah masalah yang membutuhkan solusi. Kedua, product development, pengembangan produk. Ide yang didapat selanjutnya perlu dikembangkan. Sejalan dengan pengembangan produk atau layanan startup, perlu dipikirkan model bisnisnya. Pada tahap ini, dana dari investor sangat diperlukan. 3. Getting user and marketing, memasuki pasar. Marketing pada prinsipnya adalah memperkenalkan produk atau layanan kepada calon pengguna. Bagi startup, pengenalan produk ke masyarakat adalah bagian yang sangat penting. 4. Rapid growth, berkembang dengan pesat. Startup identik dengan rapid growth. Perusahaan yang tidak memiliki rapid growth tidak bisa disebut sebagai startup, tetapi perusahaan biasa saja. 5. Maturity, matang. Kematangan suatu startup dapat dilihat dari peningkatan jumlah penggunanya dan peningkatan penghasilan yang signifikan. 6. Steady growth or decay, tetap berkembang atau menurun. Tahap matang biasanya terpecah menjadi 2 jenis, yang tetap bertahan dengan bertambah keuntungan meskipun tidak sehebat sebelumnya, dan yang kemudian mulai menurun sampai akhirnya menjadi mati. Ini adalah gambar startup S-curve, tahap dalam startup, berdasarkan perbandingan penghasilan terhadap waktu.
dimulai dari ide, penghasilan yang dihasilkan masih nol. Memasuki tahap pengembangan, penghasilan tidak ada, malah minus. Dan saat produk memasuki pasar secara bertahap penghasilan meningkat dan sangat signifikan menuju matang. Di tahap matang, ada dua kemungkinan, apakah penghasilan terus meningkat atau malah menurun menuju kematian. Karakteristik startup. Berdasarkan uraian tahapan pengembangan startup di atas, dapat disimpulkan karakteristik dari startup. 1. Menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnisnya. 2. Ide yang dihasilkan harus menjawab suatu masalah di masyarakat. 3. Membutuhkan investor dalam pengembangannya untuk pendanaan. 4. Memerlukan marketing untuk pengenalan produknya ke pasar. 5. Identik dengan rapid growth, perkembangan yang sangat pesat. 6. Dalam pengembangannya mengikuti kurva S berdasarkan perbandingan penghasilan terhadap waktu. Sejarah dari Gojek, yaitu Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, seorang lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Sebagai seseorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekedar mangkal menunggu penumpang. Padahal, pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan lebih banyak bila terus mencari penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalaman tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Penggunaan Gojek. Dengan adanya Gojek, mempermudah seseorang dalam melakukan aktivitasnya dan juga menghemat waktu karena Gojek menyediakan fitur layanan yang bisa membantu untuk membantu dan melayani pelanggan dengan baik seperti GoRide, GoFood, GoPay, GoSend, GoShop, dan GoMed. Tahapan pengembangan Gojek dan penerapan karakteristik startup yang dimilikinya. Pertama, pencetusan ide. Pada Gojek, ide membuat Gojek muncul karena Nadiem melihat pengemudi Gojek banyak menghabiskan waktu untuk mangkal, menunggu penumpang. Padahal pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan lebih banyak bila terus mencari penumpang. Karakteristik yang dimiliki Gojek pada tahap ini yaitu ide yang menyelesaikan permasalahan masyarakat. Kedua, pengembangan produk. Di awal kemunculannya untuk memesan layanan Gojek tidak menggunakan aplikasi seperti saat ini, tetapi dengan layanan call center 24 jam. Berselang 4 tahun kemudian, yakni di tahun 2014, Gojek mendapatkan tawaran investasi yang cukup besar. Dari sanalah perusahaan Gojek Indonesia menjadi semakin berkembang dan menghasilkan aplikasi Gojek yang kita kenal saat ini. Ada dua karakteristik startup yang dimiliki Gojek pada tahap ini. Yang pertama, inovasi teknologi. Yang kedua, peran investor yang sangat besar pada tahap pengembangan. 3. Memasuki pasar. Gojek mengenalkan produknya dengan iklan di media sosial seperti Facebook, Twitter, hingga beberapa website dengan ad banners tak terkecuali portal berita online yang sering diakses masyarakat Indonesia. Pada tahap ini, karakteristik startup yang dimiliki Gojek adalah pentingnya marketing untuk pengenalan produk. 4. Rapid growth. Awal pendiriannya, Gojek hanya memiliki 4 jenis layanan dan terus berinovasi hingga saat ini sudah ada 16. Pada Maret 2018, Gojek telah bermitra dengan 250.000 driver ojek yang tersebar di 50 kota di seluruh Indonesia dan aplikasinya telah diunduh lebih dari 11 juta kali. Fakta ini menunjukkan Gojek memiliki karakteristik startup rapid growth. 5. Maturity matang. Penghasilan Gojek yang terus meningkat, bahkan kini Gojek telah menyandang status decacorn dengan valuasi menembus angka 10 miliar dolar AS dan menduduki peringkat ke-19 secara global. 6. Steady growth or decay. Tetap berkembang. Saat ini Gojek beroperasi di Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Dengan perkembangan ini, berbagai layanan Gojek ke depannya dapat dikembangkan secara lebih cepat, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Ini menunjukkan kurva S, setelah melalui tahap matang, Gojek tetap berkembang. Demikianlah presentasi yang bisa kami lakukan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.